Oke, pada kesempatan kali ini saya pengen share tentang apa yang disebut dengan proses kehidupan. Setiap kita pasti tahu bahwa proses kehidupan itu memang selalu gak enak, selalu gak mudah, selalu seringkali membuat kita berderai air mata. Kadang-kadang juga kita ngerasa bahwa kita ini gak sanggup menjalaninya. Tetapi tahukah kalian bahwa Tuhan itu adalah Allah yang tertarik pada proses. Dan Allah itu sangat menghargai setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita sih terus terang kita lebih suka pada hasil. Kita suka pada apa yang terlihat. Padahal yang disebut dengan hasil itu selalu bisa direkayasa. Hasil itu bisa jadi sulapan. Tetapi yang namanya proses tidak akan pernah berdusta. Yang namanya proses itu tidak akan pernah berbohong. Jadi setiap orang yang pernah melalui proses, maka hidupnya pun akan terlihat. Gimana sih maksudnya? Oke, kadang kita bertanya, kenapa sih kok kita harus melewati proses yang begitu gak enak? Kenapa kita harus melewati hal-hal yang membuat kita harus berderai air mata? Dan jawabannya adalah tanpa proses kita gak akan pernah sampai pada tujuan. Saya percaya bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, maka Dia punya tujuan yang ajaib, yang mulia, yang indah, yang sempurna. Tetapi ketika kita gak mau diproses, ketika kita gak mau digesek, ketika kita gak mau digosok, ketika kita mulai gak mau dipotong hal-hal yang tidak baik dari hidup kita, maka kita tidak akan pernah sampai pada tujuan yang ajaib, yang mulia, yang indah dan sempurna tersebut. Kalian pernah dengar kan tentang mobil Koenigsegg? Gimana sih ngomongnya? Mobil Koenigsegg ini katanya mobil yang sangat mahal, mobil yang lebih mahal dari apa sih mobil yang mahal? Ferrari, Lamborghini atau whatever lah mobil yang mahal ya. Kebayang nggak seandainya produsen dari mobil ini bukan memakai sih, mereka menemukan mungkin kayu-kayu yang jelek, mereka melihat ada besi-besi yang berkarat, mereka melihat ada baut-baut yang ukurannya beda. Kebayang nggak kalau mereka melihat itu dan mereka diem aja ketika bahan-bahan yang jelek tersebut dipakai dalam pembuatan mobil mereka. Ketika mobil itu dipakai, maka boom, tiba-tiba terjadi sesuatu yang gak enak. Dan seringkali juga dalam hidup kita, kenapa sih semua yang enak buat diri kita, semua yang sepertinya yang kita inginkan, kenapa kok itu kok dipotong dari hidup kita? Dan jawabannya adalah karena kita butuh menggunakan bahan baku yang berkualitas untuk sampai pada tujuan kita. Gak ada barang mulia yang dipakai, yang dibuat dari bahan yang murah. Tidak ada hal-hal yang indah yang berasal dari hal-hal yang tidak baik. Tetapi apapun itu yang gak baik, ketika mau diproses, ketika mau katakan didaur ulang, ketika mau dipoles lagi, maka itu pun bisa berubah jadi hal yang indah. Kita tahu yang namanya sampah kan. Sampah itu seringkali dihindari orang, sampah itu seringkali tidak diinginkan. Tetapi di tangan orang-orang yang tepat mereka bisa memoles, mereka bisa mengolah, mereka bisa gak tahu gimana caranya sampah yang tadinya limbah yang sangat dibenci orang tiba-tiba bisa berubah fungsi dan tiba-tiba kita bisa tertarik lihat sampah itu. Demikian juga dalam hidup kita. Kadang-kadang kalau kita maksain pakai sampah, maka hidup kita pada akhirnya akan menjadi tidak berguna. Tetapi ketika sampah-sampah itu diambil, dibersihkan, dan kita percayakan pada orang yang pada tangan yang bisa mengolah limbah itu, dalam hal ini kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sanggup mengubah yang buruk menjadi baik. Tuhan itu bisa mengubah apapun yang tidak berguna menjadi indah. Dia ahlinya, ya kan? Kalau kita mau taruh hidup kita ke dalam tangannya dan kita mau melewati semua proses walau menyakitkannya seperti apapun, tetapi kita percaya bahwa itu adalah untuk kebaikan kita. Hidup kita
adalah pelatihan. Friends, kalau kamu berpikir bahwa Tuhan itu kejam dalam memprosesmu, bersyukurlah. Berarti kamu punya destiny yang besar di dalam Dia. Berarti Tuhan melihat bahwa kamu punya potensi, bahwa kamu bakal bisa jadi juara dalam kehidupan. Karena Tuhan itu Allah yang menghargai setiap proses. Ketika Dia melihat potensi, maka Dia tidak akan tinggal diam. Dia tidak akan izinkan bahwa berlian ini dibiarkan begitu saja. Kalau berlian ini tetap di dalam lumpur, kalau berlian ini masih banyak lumpur, dia tidak bisa berkilau dan dia tidak bisa dijual seperti harganya yang mahal. Tetapi ketika sebuah berlian yang sangat baik, maka seorang ahli berlian tahu bahwa berlian ini harus di-cutting begitu rupa, harus digesek begitu rupa, harus digosok, harus dilakukan apapun supaya berlian ini berkilau. Begitulah hidup kita. Kita tahu bahwa semakin banyak gesekan, semakin banyak gosokan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kalau itu dari Tuhan, itu pasti akan mengubah kita, akan membuat kita jadi berkilau di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kita tahu semua contohnya, kita tahu yang namanya Musa, seorang pangeran Mesir yang berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Kita tahu bahwa ketika seorang pangeran Mesir memerintahkan sesuatu, tidak peduli orang suka atau tidak peduli orang ini mungkin salah atau benar, tetapi perkataan Musa itu akan dipandang sebagai sebuah hukum. Tetapi ketika dia harus sampai pada destininya, ketika Tuhan menghendaki dia untuk menjadi seorang pemimpin yang akan memimpin sebuah bangsa yang besar, maka kita tahu proses yang harus dihadapi oleh Musa. 40 tahun di padang gurun, menggembalakan domba mertuanya. Dan kita tahu bahwa pekerjaan menggembalakan kambing domba adalah pekerjaan yang hina bagi orang-orang Mesir. Walaupun Musa adalah orang Israel, tetapi tetap aja dia dibesarkan di tanah Mesir dan dia mungkin saja dan dia pasti melihat bahwa pekerjaan menggembalakan domba adalah pekerjaan yang menjijikkan. Dan kita tahu bahwa ketika dia berjumpa dengan Tuhan, yang dia bilang adalah, aku ini berat mulut, aku ini berat lidah, aku ini gak bisa Tuhan, suruh orang lain aja. Kita lihat bagaimana satu kali penolakan terjadi dalam hidupnya, dan dia merasa bahwa penolakan itu adalah apa yang akan terjadi untuk masa depannya. Tetapi Tuhan tidak pernah menyerah dengan Musa, dan kita tahu bahwa demikian juga Tuhan tidak akan pernah menyerah dalam hidup kita. Jadi friends, apapun keadaan kita, kalau mungkin prosesnya sepertinya begitu menyakitkan, mungkin kita pernah mengalami penolakan, kita mungkin pernah mengalami yang namanya dipandang sebelah mata. Orang mungkin pernah mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Mungkin mereka pernah mengatakan sesuatu yang sangat melukai hati kita. Tetapi kalau memang itu proses dari Tuhan, telan aja. Dan kita tahu bahwa suatu saat nanti kalau kita menoleh kembali ke belakang, kita akan melihat bahwa semua proses itu membentuk kita, menjadikan hidup kita lebih kuat. Siapapun tidak ada yang pernah melalui hidupnya dalam kenyamanan tanpa proses. Oke, mungkin nyaman, mungkin sepertinya enak yang mereka lalui, tapi kita gak tahu apa yang ada di dalam hidupnya. Yang kita lihat dari hidup orang lain hanyalah permukaan saja. Tetapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, ayo syukuri, ayo cintai setiap proses, setiap didikan yang terjadi dalam hidup kita. Karena apa yang tidak membunuh kita akan menjadikan kita lebih kuat. Oke, demikian share pada saat ini. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Setiap saat kamu mungkin sedih, setiap saat kamu mungkin sedang berderai air mata, setiap saat kamu mungkin merasa sudah kelelahan dalam hidup ini, anggap saja itu proses dan katakan bahwa ini pun pasti akan berlalu. Semua akan dibuat Tuhan indah pada waktunya. Oke, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. To God be the glory.